Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Gunggung lagi di sini. Hari ini kita akan belajar untuk memahami potensi peningkatan alkalinitas sel menggunakan frekuensi tinggi syaraf otonom. Jadi di wisata bugar ini metodenya didasarkan pada penggunaan frekuensi. Karena kebetulan saya anggota Merpati Putih, kemudian keilmuan kami berbasis getaran. Kemudian saya merumuskan pendekatan yang mudah-mudahan mudah dipahami bagi masyarakat mengenai bagaimana cara kita memahami olah nafas begitu. Ternyata dengan pendekatan frekuensi ini cukup mudah dan dampaknya luar biasa besar begitu. Paling tidak per hari ini sudah dilatihkan di lebih dari 20 kota dengan lebih dari 2000 orang sudah berlatih. Kami juga sudah membentuk beberapa simpul instruktur di beberapa daerah mengenai metode ini ya. Ada banyak potensi yang bisa dihasilkan ketika kita memahami getaran dalam sudut pandang yang berbeda. Kita akan bahas kali ini salah satunya ya. Kalau video sebelumnya itu mengenai napas lambat atau slow breathing, sekarang kita akan belajar mengenai potensi yang lain lagi untuk meningkatkan alkalinitas sel. Agenda kita kali ini adalah kita kenalan dengan konsep stres, apa itu hormesis, kemudian apa-apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengukur tingkat stres. Kita kenalan juga dengan jantung, ini selalu ya, heart rate variability, karena untuk melihat frekuensi syaraf otonom kita pakai konsep heart rate variability. Kemudian kita kenalan dengan sistem syaraf otonom itu sendiri, frekuensinya berapa, apa saja, kemudian di dalam tubuh manusia apa saja yang menghasilkan frekuensi, seperti misalnya frekuensinya otak, apa korelasinya, kemudian apa saja frekuensi pada laju pernapasan yang ada. Dan yang paling penting nanti yang kita akan bahas adalah potensi frekuensi tinggi syaraf otonom terhadap pH. Kita akan kenalan dengan konsep olah napas dan pH secara lebih detail ya, supaya kita paham. Lalu saya akan singgung sedikit mengenai cara kerja kloroquine dan hidroksikloroquine. Ini menarik sekali karena nanti ada kaitannya dengan konsep pH. Jadi kita akan paham konsep pH secara benar ya. Lalu kita akan belajar olah napas untuk mengatur strategi membuat sel kita menjadi alkalin atau basa. Cara pengukurannya, kemudian kenapa harus mengukurnya seperti ini, apa yang mau ditunjukkan dan sebagainya. Teknis latihan itu seperti apa dan short workshop yang Anda bisa lakukan sendiri di rumah. Anda bisa berkonsultasi dengan kami nanti melalui admin wisata bugar jika Anda tertarik untuk memperdalam materi ini. Oke, saya lanjut. Nikola Tesla sejak dulu sudah mengatakan bahwa if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Jadi artinya jika Anda ingin mengetahui rahasia alam semesta, maka pikirkan aja dalam terminologi, dalam istilah-istilah atau bahasan atau pemahaman mengenai energi, frekuensi, dan getaran. Jadi konsepnya seperti dari sini: energi, frekuensi, getaran. Oke, kita lanjut ya. Tentu saja sebagaimana yang sering saya katakan bahwa kita hidup di dunia ini pasti ada stresnya, apapun jenis stresnya, stres sosial, stres pencernaan, stres struktural, physical, emotional, chemical, sosial, mental, environment, dan sebagainya. Saya ambil contoh misalnya Anda posting sesuatu di YouTube lalu kemudian tidak di like orang, lalu Anda merasa tidak nyaman dengan itu, Anda menjadi emosi misalnya, itu Anda sudah kena stres secara mental, itu juga stres secara sosial ya. Makanya saya bilang kalau ingin menulis di Facebook, ya menulis saja, tidak perlu kita berharap ada like atau sejenis itu, karena itu akan bikin stres. Enjoy saja, happy saja. Nah, kita akan belajar untuk memahami konsep intermittent stress di dalam pembahasan kali ini. Kita akan lanjut ya. Stres pasti akan terkait dengan kondisi dengan hormesis. Apa itu hormesis? Hormesis itu dulunya istilah yang digunakan oleh ahli toksikologi ya, ahli racun ya, untuk merujuk pada sebuah proses di mana paparan dosis rendah
dari racun itu yang semulanya bersifat merusak pada dosis tinggi namun dapat menghasilkan efek menguntungkan terhadap sel atau organisme pada dosis rendah. Jadi kuncinya pada hormesis ini adalah dosisnya. Jelas sampai sini ya. Jadi kalau misalnya kita berikan dosis yang tepat, maka racun itu jadi obat. Juga kebalikannya, kita menganggap ada sebuah obat tapi kita konsumsi dengan dosis yang tidak tepat, berlebihan, maka obat itu jadi racun. Begitu. Jadi balik lagi ke dosis. Oke, kita lanjut ya. Nah, hormesis ini akan merujuk pada respon adaptif sel dan organisme terhadap stres yang sedang dialaminya. Dari sudut pandang biologi dan medis, ini sudah jelas. Apa saja contohnya? Misalnya, saya akan ambil contoh pertama adalah olahraga fisik. Anda berlari, bersepeda, berenang, push up, sit up, squat jump, plank, workout, anything. Semua aktivitas fisik itu bersifat hormesis. Bahkan kita duduk pun itu hormesis. Kenapa? Karena ada kerusakan pada jaringan tulang secara mikroskopis akibat gaya gravitasi yang kemudian diperbaiki lagi oleh tubuh secara alamiah. Kemudian intermittent fasting atau puasa. Puasa ini berarti kita menyengaja diri untuk tidak makan dan minum, atau sesuai dengan kesepakatannya bisa tidak makan saja atau bisa tidak minum saja atau bisa dua-duanya dalam jangka waktu tertentu. Jadi menyengaja melaparkan diri, Anda masuk dalam fase hormesis. Kemudian yang ketiga adalah intermittent hypoxia, mengkondisikan untuk tidak mengkonsumsi oksigen ya. Istilahnya puasa oksigen. Ini juga masuk dalam kondisi hormesis. Atau ketiganya, Anda sedang puasa, Anda berlatih olah napas, misalnya Anda juga plus olahraga fisik, hormesis juga. Balik lagi ke dosis ya. Nah, tujuannya adalah agar tubuh kita melakukan proses damage repair secara adaptif menggunakan mild stress, stres yang ya ringan, tapi tidak ringan banget lah, ringan tengah-tengah lah. Mild itu tengah-tengah kira-kira. Tapi sekali lagi ini bergantung pada jenis stres yang akan Anda pilih ya. Karena pengertian ringan, sedang, berat itu juga berbeda pada adaptasi yang ada pada tubuh kita. Kemudian hormesis akan membentuk fleksibilitas metabolik. Ini nanti akan saya bahas secara lebih detail. Dan hormesis juga akan merewiring saraf-saraf otak. Jadi saraf otak itu punya kemampuan untuk neuroplasticity. Setelah itu dia punya kemampuan untuk rewiring. Ini pembahasan mengenai saraf-saraf otak dan cara kerjanya itu ada di level 3 dari wisata bugar, yaitu mengenai strategi untuk mengakses gelombang otak ya, menggunakan teknik pernafasan ya. Jadi manfaatnya luar biasa. Sederhananya, hormesis adalah what doesn't kill you makes you stronger. Jadi apapun yang tidak membunuhmu itu akan membuat kamu lebih kuat dari sebelumnya. Apapun. Ya kalau terbunuh ya sudah nggak ada lagi stresnya. Jadi what doesn't kill you make you stronger. Oke. Manfaatnya luar biasa, banyak sekali. Makanya orang hidup tidak bisa kalau nggak stres, dan tidak bisa kita menghindari stres. Kita hanya bisa beradaptasi dengan stres. Kita melakukan stres secara benar, kita mengkondisikan diri untuk masuk pada intermittent stress secara baik agar tubuh kita baik. Tidak mungkin Anda tidak dapat stres lah. Kalau bilang, oh ini latihannya berarti bikin stres. Lah ya memang kehidupan itu membuat Anda stres. Anda bekerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30, ya pasti ada stresnya. Tekanan pekerjaan, macet di jalan, kekurangan makanan, bensin kurang, bocor dan sebagainya. Itu pasti akan menghasilkan kondisi stres yang tidak bisa Anda tolak. Nggak mungkin. Anda pengen naik jabatan juga seperti itu. Anda harus jauh dari keluarga selama 3 bulan, misalnya selama pendidikan di luar kota, kemudian makan juga seadanya dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi inilah yang kemudian membuat
seseorang itu bisa melewati dengan baik atau tidak, sehingga terbentuknya adaptasi baru dari tubuhnya. Mereka yang jarang puasa misalnya, ketika disuruh tidak makan 16 jam saja pasti akan gemetar, karena dia masuk pada fase hipoglikemik dengan gejala. Sementara ketika dia setiap hari berusaha untuk puasa, maka dia akan masuk pada kondisi hipoglikemik tapi tidak ada gejala, karena tubuhnya sudah beradaptasi. Tubuhnya sudah mengalami fase switching metabolik, tadi yang tadi saya katakan sebagai fleksibilitas metabolik tadi, yang pada contoh kasus intermittent fasting atau puasa, tadinya dia pakai glukosa, kemudian perlahan dia mulai switch ke keton akibat dari rajinnya dia puasa dan dia mengurangi asupan karbohidrat, very low carbs. Nah, salah satu contoh saja. Jadi manfaatnya luar biasa. Jadi sekali lagi, stres bukan untuk dijauhi, tapi stres itu untuk diadaptasikan secara rasional, progresif, supaya tubuh kita mengalami proses adaptasi ulang juga terhadap itu. Oke ya. Kemudian bagaimana cara mengukur tingkat stres? Banyak caranya. Pada video-video sebelumnya saya sudah jelaskan, ada adrenal stress index menggunakan saliva. Kemudian kita bisa mengecek pada kekakuan pada tubuh. Kalau kita bangun tidur tiba-tiba rasanya tidak nyaman, itu apa? Kita bisa melihat juga pada bagian-bagian lain. Kita rasakan aja. Ini mudah untuk dilakukan, dianalisa begitu. Tes pernapasan, jika tiba-tiba misalnya napas Anda menjadi sangat pendek-pendek atau tarik napas menjadi tidak nyaman, itu ada ukurannya. Kalau kita mau pakai dengan alat misalnya oximeter, SpO2 Anda turun di bawah 93% misalnya, atau bahkan turun di bawah 90%, itu ada problem. Kemudian kita bisa melihat pada heart rate variability, yaitu variabilitas detak jantung. Maksudnya adalah jantung selama ini berdetak itu kan kita menghitungnya pakai hitungan biasa begitu. Istilahnya nanti saya akan jelaskan, dari R ke R. Normal R istilahnya kita hitung saja, misalkan ada 10 atau ada 60 atau 75 atau 90. Tapi kalau heart rate variability adalah berapa milisecond jarak antara dua detak. Nanti kita perdalam. Oke, konsep inilah nanti akan kita pakai ya. Kita kenalan dengan jantung. Tidak mungkin kalau kita bicara heart rate variability nggak bicara dengan jantung. Pada jantung itu ada gelombang yang muncul secara berirama berdasarkan pola PQRS-TU. Istilahnya memang seperti itu. Kemudian gelombang P dan T kadang-kadang tidak bisa terlihat. Yang jelas terlihat itu adalah R. Jadi kita bisa lihat di sini, R ini adalah yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi di sini. Jadi paling kelihatan. Sedangkan P dengan T bisa saja tidak terlihat, tapi R ini pasti terlihat. Gelombang R inilah yang kemudian dijadikan penanda utama di antara gelombang yang lain. Misalnya kita akan lihat pada contoh perhitungan heart rate secara normal ya. Jadi kalau kita pernah lihat mesin EKG mengeluarkan report, itu ada kertas berwarna pinknya, di situ ada kotak-kotak. Kotak-kotak ini dihitung. Heart rate itu didefinisikan sebagai 300 dibagi jumlah dari kotak antara satu R ke R yang lain. Umumnya nomor itu sebagai 4 kotak ya, sehingga ketemulah angka 300 bagi 4 sama dengan 75 BPM, singkatan dari beats per menit. Jadi R ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hitung saja seperti itu. Itu adalah detak jantung. Nah, kalau heart rate variability bagaimana? Nanti kita akan lihat. Pada detak jantung yang umum seperti ini. Sedangkan pada mereka yang cepat, kita bisa lihat jarak antara R-nya itu lebih pendek ya. Sedangkan pada detak jantung yang lambat, jarak antara R-nya menjadi lebih panjang. Pada mereka yang irregular, itu antara R-nya ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, konsep ini nanti akan kita pakai sebagai heart rate variability. Jadi, definisi dari heart rate variability adalah jarak antara dua R dalam hitungan milisecond, R ke R. Seperti ini.
Jika jaraknya di atas 50 milisecond, atau kita sebut saja jika panjang begitu ya, kita sebut saja begitu sederhananya, jika panjang, maka kita sebut bahwa detak ini dipengaruhi oleh syaraf parasimpatik. Sebaliknya, ketika detak jarak antara 2R ini makin pendek, kita bisa bilang bahwa jantungnya dipengaruhi oleh syaraf simpatik. Seperti itu, gampang ya. Jadi R ke R nya makin jauh jaraknya parasimpatik, R ke R makin pendek simpatik. Kemudian kita akan lihat mengenai sistem syaraf otonom. Semua di tubuh kita sederhananya ya, pemahaman sederhananya, dilistriki oleh sistem syaraf otonom sederhananya. Fungsinya memengaruhi semua organ dan metabolisme dalam tubuh kita. Kalau kita ringkas saja, saya ambil contoh misalnya apabila kita merasa ingin buang air kecil, maka syaraf parasimpatiknya berkontraksi. Apabila detak jantung kita melambat, itu dipengaruhi oleh syaraf parasimpatiknya. Apabila pupil di mata kita constrict atau menyempit, itu juga dipengaruhi oleh syaraf parasimpatiknya. Kemudian juga apabila kita bisa ereksi, maka itu dipengaruhi oleh syaraf parasimpatiknya. Dan kebalikannya, jika jantung kita makin cepat, maka itu dipengaruhi oleh syaraf simpatik. Itu kenapa seperti itu? Karena begini, masing-masing aktivitas dari syaraf ini akan rilis hormon. Jadi misalnya orang berolahraga ya. Orang berolahraga dikatakan meningkatkan detak jantung. Ya, itu betul. Tapi kalau kita mau lebih detail lagi, ketika seseorang itu berolahraga, maka dia akan meningkatkan dominasi syaraf simpatik. Akibat dari kenaikan syaraf simpatik ini akan rilislah hormon yang disebut dengan epinefrin, yang ketika hormon ini mencapai jantung, maka dia akan mempercepat detak jantung. Nah, seperti itu urutannya. Sebaliknya, ketika orang itu beristirahat atau Anda sedang tidur misalnya, maka fungsinya dikendalikan oleh parasimpatik. Kenapa dia bisa melambatkan detak jantung? Karena dia akan rilis hormon, si parasimpatik ini. Hormon namanya asetilkolin. Jadi kalau parasimpatik di hormonnya asetilkolin, kalau simpatik hormonnya adrenalin atau epinefrin. Nah, di situ itu nanti akan mempengaruhi. Jadi kerja hormonal di sini. Jadi misalnya lagi, apabila ada orang yang sulit ereksi begitu, atau dia mengalami impotensi, solusinya jadi mudah. Kita bermain di wilayah parasimpatik, dapatkan frekuensinya parasimpatik, kemudian sering diaktifasi frekuensi itu, maka dia akan punya potensi untuk memperbaiki masalah ereksi. Mudah sekali, dan ini sudah sering saya ajarkan, dan banyak peserta wisata Bogor yang merasakan manfaat dari itu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan lihat frekuensi syaraf otonom dan otak. Syaraf otonom berdasarkan konsep HRV, heart rate variability, itu dilihat berdasarkan 3 frekuensi. Di beberapa referensi jurnal ada 4, tapi saya cenderung setuju dengan yang 3 supaya mudah untuk dihafal saja. Yang pertama adalah very low frequency, kurang dari 0,04 Hz, low frequency 0,04 sampai 0,15 Hz, dan high frequency 0,15 sampai 0,4 Hz. Ini frekuensinya siapa? Ini adalah frekuensi syaraf otonom. Jika kita definisikan berdasarkan simpatik parasimpatik, yang berada di wilayah simpatik adalah low frequency, sedangkan yang berada di wilayah parasimpatik adalah high frequency. Jadi sederhananya, apapun frekuensi yang dihasilkan atau yang kita tembakkan atau yang kita generate, jika dia misalnya berada pada range antara 0,04 hingga 0,15, maka syaraf simpatik Anda akan beresonansi, akan bergetar karenanya, akan merespon lah, sederhananya begitu. Juga kalau ada frekuensi antara 0,15 sampai 0,4, maka syaraf parasimpatik Anda akan merespon. Gampang memahaminya. Jadi artinya any kind of activity, misalnya pernafasan misalnya, yang menghasilkan frekuensi pada range ini, maka dia akan beresonansi dengan apa?
Karena tentunya frekuensi harus merambat melalui media, dan ketika dia ketemu dengan frekuensi yang sama akan terjadi resonansi. Kan seperti itu hukum alamnya. Oke, jelas ya. Kemudian yang kedua, ada frekuensi dalam tubuh manusia, itu frekuensi otak. Sana ada alfa, beta, delta, theta, gamma. Kalau kita perhatikan sekali lagi bahwa frekuensi otak ini terlihat frekuensi tinggi, terlihat ya. Sedangkan frekuensi saraf otonom frekuensi rendah. Jadi ada frekuensi rendah, ada frekuensi tinggi. Jelas sampai sini? Oke. Jadi ada frekuensi rendah, ada frekuensi tinggi. Saya lanjut ya. Sekarang kita akan lihat korelasi frekuensinya. Misalnya saya ingin kita mengingat mengenai pelajaran matematika dasar waktu masih sekolah dasar dulu atau SD ya. Konsep diagram vena atau irisan. Jika ada dua himpunan, katakanlah A dan B. Himpunan A berisi satu set data, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B berisi satu set data 5, 6, 7, 8. Berapa irisannya? Ya, irisannya adalah 5. Karena 5 ada di himpunan A dan 5 ada di himpunan B, maka dia adalah irisannya. Ini juga sama. Jika misalnya ada dua set himpunan data, yang satu berisi nilai ini 0,04, 0,04 sampai 0,15, 0,15 sampai 0,4 dan seterusnya. Yang satu berisi nilai ini, maka berapa irisannya? Yang mana irisannya? Benar sekali, irisannya adalah 0,4. Jadi ketika ada 0,4, maka dia bisa ada di A dan bisa ada di B. Dan ini adalah frekuensi syaraf otonom yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan adalah frekuensi otak. Nah, jadi supaya bisa bertemu antara otak dan syaraf otonom, adanya di frekuensi berapa? 0,4. Jadi ketika kita melakukan suatu aktivitas yang menghasilkan frekuensi 0,4, maka aktivitas ini akan menggetarkan dua wilayah area ini. Paham sampai situ ya? Oke. Meditasi akhirnya bisa diukur dengan konsep ini. Jadi konsepnya Wiji yang sering kita sebut sebagai united atau penyatuan antara mind, body, and soul begitu. Sederhananya di frekuensi ini, sederhananya karena cuma frekuensi inilah yang berada pada keduanya. Itu. Jadi secara logis kita bisa bilang bahwa yang disebut dengan meditasi adalah syaraf otonomnya atau HRV-nya adalah parasimpatik, lalu gelombang otaknya adalah delta, dan kesadarannya terjaga. Karena kesadaran inilah yang nanti kita pakai sebagai layar abstraksi untuk menghasilkan imajinasi, membentuk imajinasi, atau kita bermimpi. Kalau kita bermimpi maka kita tidak bisa kendalikan, tapi kalau kita berimajinasi kita bisa kendalikan. Jadi kesalahan peletakan layar abstraksi pada otak, misalnya imajinasi, yang tidak diletakkan pada frekuensi yang tepat, maka akan membuat imajinasi itu gagal untuk beresonansi dalam tubuh kita. Jadi seringkali kita sakit, kemudian kita berlatih meditasi apapun, kita berlatih olah napas dan sebagainya, kok tidak sembuh-sembuh misalnya. Ya terlepas dari faktor kesembuhan adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi kan tugas manusia adalah menyempurnakan ikhtiar. Jadi kalau kita memahami konsep ini, kita jadi paham di mana kita harus meletakkan apa. Layar abstraksinya diletakkan di frekuensi yang mana. Imajinasi Anda harus letakkan di frekuensi apa. Kekeliruan dalam meletakkan imajinasi pada sebuah frekuensi ini akan membuat otak Anda, saraf Anda tidak merespon. Tapi kalau benar Anda bisa letakkan, maka seluruh tubuh Anda merespon. Targetnya ke situ tuh nantinya tuh. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat beberapa frekuensi pada laju bernapas. Saya sudah ringkas supaya memudahkan kita semua untuk belajar. Jadi apabila ada orang bernapas dengan ritme 1-1, yaitu maksudnya 1 detik tarik dan 1 detik buang. Nah, di sini ya, ritme 1-1 itu artinya orang itu sedang bernapas 30 kali per menit. Dari mana? Yaitu 60 dibagi 2. 2 itu dari angka 1 ditambah 1. 30. Nah, frekuensinya 0,50 Hz. Ini ada hitungannya. Ini saya summary saja, saya ringkas saja untuk memudahkan kita untuk memahami. Juga ketika ada orang bernapas dengan ritme 55,
maka dia sedang bernapas 6 kali per menit. Dari mana angka 6? 60 dibagi 5 tambah 5. Oke, ini saya masih pakai konsep napas simetris ya. Demikian seterusnya, jika ada orang bernapas dengan 15-15, 12-12 dan sebagainya, kita bisa lihat berapa kali. Jadi kalau kita perhatikan laju pernapasan yang makin lambat dari 30, 15 dan sebagainya, frekuensinya makin kecil. Sedangkan laju pernapasannya makin cepat, frekuensinya makin besar. Nah, ingat korelasi frekuensi tadi ya antara syaraf parasimpatik dengan delta tadi. Saya menyebutnya dengan istilah resonansi HF delta atau resonansi parasimpatik delta. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar memahami potensi penggunaan napas lambat atau potensi frekuensi rendah untuk memperbaiki dead space pada paru-paru. Tapi sekarang kita akan belajar untuk memahami potensi pada napas cepat. Karena napas lambat itu adanya di frekuensinya simpatik dan neurohormonal, sedangkan napas cepat adanya pada frekuensi parasimpatik. Jadi latihan kita kali ini adalah latihan untuk menggunakan pola parasimpatik. Dan apa yang terjadi pada tubuh ketika parasimpatik ini kita getarkan ya. Sekali lagi ini konsepnya sumber basis frekuensi ya. Jadi Anda harus main di wilayah frekuensi. Detiknya harus pas. Jadi kalau ada penelitian konsep gelombang yang seperti ini ya, yang ada puncak, ada dasar, ada amplitudo dan sebagainya, itu semua frekuensi harus pas. Kita ritmenya simetris, bukan yang asimetris, bukan juga segitiga, bukan juga segi empat. Nah, itu pembahasan yang berbeda. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita akan lihat potensi frekuensi tinggi syaraf otonom terhadap pH. Konsep pH atau power of hydrogen itu antara 0 sampai 14. pH normal adalah 7, di bawah 7 itu asam, di atas 7 itu basa. Dan pH yang disepakati sehat adalah pH antara 7,3 hingga 7,4, dan itu akan dipertahankan sampai mati. Setiap ada kenaikan atau penurunan pH akan mengaktifkan mekanisme buffer. Tubuh kita harus segera mengadjust. Tubuh kita harus segera melakukan penyesuaian, adjustment, supaya pH-nya tidak terlalu tinggi dan pH-nya tidak terlalu rendah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Vital sign atau tanda-tanda kehidupan yang kita sepakati. Jadi misalnya Anda pernah datang ke ruang ICU misalnya atau HCU, High Care Unit. Di sana ada sebuah layar monitor yang berisi banyak sekali angka-angka dan data-data di situ. Itulah menunjukkan vital sign-nya, Ada banyak sekali vital sign diukur seperti misalnya body temperature, heart rate, blood pressure, respiration rate, oxygen saturation, blood glucose dan sebagainya. Perubahan pada salah satunya itu nanti akan mempengaruhi yang lain. Jadi misalnya ketika ada heart rate yang terlalu cepat, maka akan dilakukan tindakan pada pasien itu untuk menurunkan heart rate-nya. Juga ketika ada tindakannya bisa macam-macam ya, mungkin dengan menyuntikkan semacam asetilkolin, atau jika heart rate-nya terlalu lambat disuntikan semacam adrenalin begitu. Oxygen saturation juga begitu. Jika terdeteksi pasien oxygen saturation-nya di bawah 90% misalnya, maka secepat itu harus dimasukkan tabung oksigen supaya oxygen saturation-nya naik. Kalau tidak, berbahaya, tubuh Anda akan mengalami prolong hipoksia, berbahaya. Juga dengan blood glucose, jika pasien terlalu rendah gula darahnya, maka harus dilakukan tindakan. Nah, perubahan salah satunya pengaruh yang lain. Orang-orang zaman dulu ini pinter dengan mengubah respiration rate, atau laju pernapasan. Kita juga bisa mengubah semua vital sign yang ada di tubuh kita. Jadi orang tradisional zaman dulu, khususnya orang-orang pernafasan, sudah mengerti itu. Walaupun dia nggak ngerti reasonnya, alasan ilmiahnya, tapi dengan nalurinya mereka tahu. Sekarang kita akan kenalan dengan konsep respiration rate. Respiration rate adalah, atau laju pernapasan adalah tanda klinis yang mewakili pernapasan, pergerakan udara dari dan ke paru-paru dalam semenit. Oke, ini tanda klinis ya.
Dia mengatur pertukaran gas pada paru-paru, kemudian dia menyeimbangkan perubahan pH. Jadi dengan kita mengatur respiration rate menjadi berapapun yang kita mau begitu, maka pH akan berubah. Dia juga menjaga keseimbangan metabolisme. Ada studi kasus 305 pasien dengan nilai oximetri di bawah 90%, 95%. Oximetri itu adalah alat yang dipakai untuk mengukur SpO2 atau saturasi oksigen di dalam darah kita. Misalnya begini. Jadi mereka yang nilai oximeternya atau SpO2-nya di bawah 95% ada kecenderungan mengalami pneumonia, bronchitis dan lain sebagainya. Makanya pada COVID-19 itu dideteksi nilai SpO2-nya itu di bawah 93% karena di pneumonia. Makin sedikit kan ada kerusakan, nanti saya jelaskan secara lebih detail. Sederhananya, pengaturan respiration rate menyebabkan terjadinya penyesuaian terhadap pH. Itu dulu yang harus dipahami. Penyesuaian respiration rate menyebabkan terjadinya penyesuaian terhadap pH. Faktor apa saja yang mempengaruhi laju pernapasan? Nah, kita bisa lihat. Yang cukup kita pahami adalah apa yang saya cetak tebal itu, yaitu O2, CO2, pH. Pengaruhnya di situ. Jadi kemoreseptor dia akan mensensor perubahan O2, CO2 dan pH. Ya kan? Artinya pernapasan ini paling cepat. Laju pernapasan ketika diubah ini paling cepat untuk melakukan penyesuaian terhadap pH. Kita lihat seperti apa. Respiration rate standar yang disepakati adalah antara 12 sampai 20. Ya, beberapa jurnal menyebutkan antara 12 sampai 24, juga ada 10 sampai 20. Umumnya segitu, antara 12 sampai 20. Biasanya kalau kita tanya kepada mereka yang mengurusi ventilator, biasa di set antara 14-15 per menit lah, umumnya. Kemudian batas normal saturasi oksigen jika diukur menggunakan oximeter itu adalah 94 sampai 98% ya. Batas normalnya. Jadi kalau di bawah 94 ini dianggapnya tidak normal, abnormal. Paru-paru Anda tidak bagus fungsinya itu. Maka dari itu di metode ini oximeter ini bagian tidak terpisahkan dari proses latihan. Jadi Anda usahakan belilah, kan oximeter itu murah dan mudah didapatkan kok. Dari mulai range harga seratusan ribu hingga jutaan ya, dengan berbagai macam fitur. Karena oximeter ada yang mengukur hanya dua, yang umumnya yang dijual di masyarakat mengukur dua variabel saja, yaitu SpO2, oksigen dalam darah, dan BPM. Juga ada yang mengukur 4, SpO2, BPM, perfusion index, dan respiration rate. Tapi harganya lebih mahal kalau yang bisa mengukur 4. Yang 2 saja sudah cukup lah. Oke. Misalnya saya ada contoh, misalnya kita lakukan perubahan respiration rate. Jika ada orang yang bernapas dengan tarik 5, buang 5, tahan 5, kemudian ada yang bernapas dengan tarik 5, tahan 5, buang 5, tahan 5, dan seterusnya. Pada contoh nomor 1, itu berapa respiration rate-nya? Yaitu 4. Dari mana didapat 4? Dari 60 dibagi 15, ya kan? Ini tambahkan saja 5 tambah 5 tambah 5, maka semenit dia bernapas 4 kali. Sedangkan ketika ada orang bernapas dengan ritme yang kedua, maka kita sebut dia bernapas dengan 3 respiration rate per menit. Dari mana 3? Dari 60 dibagi 20, yaitu 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Jika berikutnya, jika ada orang bernapas dengan tarik 1 buang 1, maka dia bernapas 30 kali per menit. Jika dia bernapas dengan tarik setengah buang setengah, seperti itu, cepat ya, dia bernapas 60 kali per menit. Nah, kita bisa lihat, jadi semakin tinggi respiration rate itu berada di wilayah frekuensinya parasimpatik. Semakin rendah respiration rate, dia berada di bawah frekuensinya simpatik dan very low frekuensi. Ada istilah yang lebih mudah lagi kita bisa pahami antara kedua pola ini ya, respiration rate ini. Yang pertama adalah sesuatu yang disebut dengan hipoventilasi dan hiperventilasi.
ventilasi itu pernapasan ya. Hiper itu kondisi di atas normal, hipo kondisi di bawah normal, sama seperti hiperglikemik begitu, atau hipoglikemik, atau hipertensi. Tensi itu tekanannya ya. Hiper berarti di atas, kalau hipotensi berarti di bawah, seperti itu. Jadi hiperventilasi itu kondisi di atas respiration rate per menit yang disepakati, sedangkan hipoventilasi kondisi di bawah respiration rate yang disepakati. Oke, jadi kalau kita bisa kaitkan dengan hubungannya dengan frekuensi, hiperventilasi itu adalah frekuensinya syaraf parasimpatik, hipoventilasi adalah frekuensinya syaraf simpatik dan yang lebih rendah dari itu, atau very low frekuensi. Jadi nanti cara kita memahami jadi mudah. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat hubungannya antara olah nafas dan pH. Jadi perlu diketahui bahwa pH itu didasarkan pada rumus yang namanya persamaan Henderson-Hasselbalch. Jadi rumus ini akan menghitung perbandingan antara nilai basa dibagi asam ya. Itu rumusnya. Rumusnya seperti ini. Jadi 6,1 plus log HCO2 dibagi 0,03 dikali partial atau tekanan dari CO2. Jadi kalau kita perhatikan, variabel yang berperan penting dalam perubahan pH sebenarnya ada dua, yaitu HCO3 atau disebut dengan ion bikarbonat ya, dan CO2 atau karbon dioksida. Nah, tadi pada faktor yang mempengaruhi laju pernapasan dikatakan bahwa kemoreseptor akan mendeteksi perubahan CO2. Jadi lewat pernapasan lah cara yang paling mudah untuk mengubah pH di tubuh manusia, bukan makanan, bukan minuman. Jadi intervensi pH itu paling mudah dilakukan menggunakan teknik pernafasan, karena variabelnya jelas, rumusnya jelas. CO2. Jadi kalau ada kondisi di mana kita bisa menaikkan atau menurunkan CO2, maka perubahan pH di tubuh kita akan terjadi. Jelas ya? Oke, jadi sekali lagi, bukan air, bukan makanan. Jadi iklan-iklan yang mengatakan bahwa air ini bisa menaikkan pH, makanan ini bisa menaikkan pH. Iya, mungkin saja benar. Saya sendiri tidak lihat risetnya. Tapi kalau berdasarkan rumus aslinya, itu variabel CO2 itu sudah jelas sekali berhubungan dengan pernafasan. Kita ambil contoh, misalnya pada nilai CO2 standarnya adalah 40 mm merkuri ya, standarnya, didapati nilai pH totalnya adalah 7,4. Ini nilai pH yang kita sebut dengan normal ya. Ketika kemudian nilai CO2-nya kita besarkan atau kita naikkan, artinya kita tambah CO2-nya menjadi 2 kali lipat, dari semula 40 menjadi 80, nilai pH-nya turun. Jika kita kurangi nilai CO2-nya menjadi 20 saja misalnya, kita kurangi dari normal ya, normalnya 40 kan, artinya saya kuras nih CO2-nya, maka pH-nya naik. pH-nya naik. Jadi artinya kenaikan dan penurunan pH itu mudah sekali dilakukan dengan cara mengatur konsentrasi CO2. Jika CO2-nya bertambah di dalam tubuh kita, maka pH-nya akan turun. Sedangkan jika CO2-nya berkurang dalam tubuh kita, maka pH-nya akan naik. Jadi semua aktivitas yang menyebabkan terjadinya pengurangan CO2 akan menaikkan pH. Jadi gampang. Ya kalau dari sisi matematika udah jelas sekali, posisi CO2 itu ada di bawah ya. Kalau posisi CO2 ada di bawah, artinya dia berkebalikan dengan pH. Jadi maksudnya adalah kalau CO2-nya turun, maka pH-nya naik. Kalau CO2-nya naik, maka pH-nya turun. Jelas sekali. CO2 normal, CO2 tinggi konsentrasinya, dan CO2 rendah konsentrasinya. Semakin rendah CO2, semakin basa kita. Jadi teori dasarnya seperti itu. Apapun tekniknya. Memang ada pendekatan atau teknik yang lebih mudah untuk dilakukan ya, dengan cara-cara yang lebih sederhana ya. Itu nanti yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke.
Kita akan lihat bagaimana caranya supaya lewat olah napas nih kita bisa untuk mengubah konsentrasi pH. Yang pertama dilakukan adalah hiperventilasi. Jadi dengan kita mengatur ritme napas simetris menggunakan ritme parasimpatik, maka akan terjadi kondisi yang disebut dengan alveolar hiperventilasi. Apa yang terjadi pada hiperventilasi? Yaitu pH-nya meningkat menjadi lebih tinggi, pH darah meningkat menjadi lebih tinggi. Kalau lebih tinggi artinya basa, dan kalau pH-nya tinggi berarti CO2-nya rendah. Jadi fungsi dari hiperventilasi adalah meningkatkan pH menjadi tinggi, kemudian menurunkan CO2 menjadi rendah. Otomatis respiration rate harus di atas normal. Kalau di atas normal berarti frekuensi yang bisa kita pakai adalah frekuensinya syaraf parasimpatik. Nah, kita lihat di sini. Jika kurvanya bergeser, ini kurva normal ya, pH normal, CO2 normal, semua normal, bergeser ke arah kiri, ini artinya terjadi hiperventilasi, terjadi kenaikan pH. Oke, jelas sampai sini ya. Oke, jadi sekali lagi, hiperventilasi meningkatkan pH menjadi lebih tinggi. Frekuensi yang kita pakai adalah frekuensinya parasimpatik. Jadi apapun yang Anda ambil pada frekuensi parasimpatik akan menyebabkan terjadinya hiperventilasi. Itu dampaknya. Jika hiperventilasi terjadi, maka CO2 akan turun, terkuras. Jika CO2 turun, maka pH-nya naik. Karena rumusnya begitu, rumus pH didasarkan pada persamaan Henderson-Hasselbalch dengan nilai 6,1 plus log HCO2 dibagi 0,03 dikali konsentrasi CO2. Jadi kalau CO2-nya turun, pH-nya naik. Oke. Dan dia akan mengaktifkan buffer. Buffer ini adalah penyangga. Jadi sekali lagi, apapun kondisi yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan pH, dia akan langsung mengaktifkan penyangga atau buffer tubuh kita supaya kembali normal. Berapa pH normal? 7,4. Jadi kalaupun ada kenaikan pH katakanlah menjadi 8 atau mungkin 9, tubuh kita tidak boleh lama-lama berada di dalam kondisi pH itu, karena itu berbahaya. Ya mungkin saja akan sampai ke 8 dan 9, tapi cepat lagi akan diturunkan oleh mekanisme buffer ini. Jadi tidak mungkin orang misalnya dibuat dengan pH disengaja gitu untuk menaikkan pH menjadi 9 misalnya, kemudian pH ini akan bertahan dalam 24 jam misalnya. Tidak mungkin. Tubuh kita tidak akan membiarkan itu. Oke, paham sampai sini ya? Buffernya akan menjaga itu. Kemudian yang kedua adalah hipoventilasi. Kebalikannya dari hiperventilasi, yaitu meningkatkan pH menjadi lebih rendah. Ya, kita turunkan ya, artinya begitu. Maka CO2 pasti naik. Respiration rate di bawah normal. Ini frekuensi yang bisa dipakai untuk hipoventilasi adalah frekuensinya syaraf simpatik atau lebih rendah dari itu. Nah, hipoventilasi ada dua jenis, yaitu high pulmonary volume dan low pulmonary volume, HPV atau LPV. High pulmonary volume itu teknisnya biasanya adalah tarik tahan. Jadi kalau saya begini lalu tahan, itu saya masuk pada hipoventilasi kategori high pulmonary volume. Sedangkan kalau teknisnya buang napas tahan, itu saya akan masuk pada kategori low pulmonary volume seperti ini. Buang lalu tahan. Seperti itu. Yang mana yang lebih cepat untuk menghasilkan konsentrasi CO2? Itu yang low pulmonary volume atau buang tahan. Kurvanya seperti ini. Jadi di kurva merah yang normal, ketika kita geser ke bawah, itu artinya CO2 nya kita tambah, maka pH-nya akan turun. Ini kondisi yang disebut dengan hipoventilasi tadi. Frekuensi yang dipakai adalah frekuensi low frekuensi dan very low frekuensi. Oke, jadi mudah sekali. Jadi kalau sekali lagi saya ulangi, kalau kita pakai frekuensinya parasimpatik, maka dampak yang terjadi adalah hiperventilasi. Kalau hiperventilasi terjadi, maka akan menurunkan CO2. Kalau CO2-nya turun, maka pH-nya jadi naik, berubah menjadi basa. Gitu. Kebalikannya, frekuensi yang kita pakai di hipoventilasi adalah frekuensinya syaraf simpatik atau lebih rendah dari itu. Jika hipoventilasi terjadi, maka CO2-nya jadi naik. Kalau CO2-nya naik, pH-nya turun, berubah menjadi asam. Teorinya seperti itu.
Bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Dan apapun kondisi yang menyebabkan tubuh terlalu asam atau terlalu basah, maka buffer akan langsung diaktifkan di situ. Jadi kalau misalnya awalnya 7,4 misalnya, kemudian turun jadi 7,2, 7,1 atau 6, maka buffer akan berusaha terus-menerus untuk mengaktifkan itu, untuk menyeimbangkan itu, supaya tidak jatuh menjadi kondisi terlalu asam atau terlalu basah. Oke, apa itu buffer? Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Buffer adalah suatu kondisi yang memungkinkan tubuh melakukan netralisasi perubahan pH secara bertahap hingga tercapai keseimbangan lagi. Artinya, tubuh kita tidak akan membiarkan berada pada kondisi terlalu asam atau terlalu basah. Tubuh harus cepat menyeimbangkan perubahan pH itu secara bertahap. Jika mampu, sekali lagi ya, jika mampu. Karena terlalu asam itu berbahaya, terlalu basah juga berbahaya. Jika ada sebuah aktivitas yang menurunkan pH dari 7,4 menjadi katakanlah 6, lalu tubuh kita tidak mampu adjustment, maka akan terjadi problem di situ. Juga kebalikannya, jika ada aktivitas yang menaikkan pH menjadi 8 atau 9, lalu tubuh kita tidak mampu menurunkan pH itu kembali ke normal, juga ada problem. Jadi ini mesti hati-hati. Jadi ada spare range yang tipis saja antara 7,3 sampai 7,4. Itu range spare-nya tipis saja. Nah, buffer ini akan bekerja di situ sebenarnya. Makanya saya selalu tekankan pada siapapun, pahami konsep buffer dengan baik. Pahami konsepnya dengan baik. Aktivitas apapun yang menyebabkan terjadi perubahan pH terlalu asam atau terlalu basah, buffer ini langsung bekerja. Apa saja buffer? Buffer ada 3 lapis. Lapis buffer pertama atau buffer kita sebut saja level 1 ya, buffer level 1 disebut dengan chemical buffer. Dia langsung bereaksi segera apa saja, yaitu hemoglobin, bikarbonat, fosfat, protein dan sebagainya. Ini semua mineral begitu. Itu langsung bekerja. Jadi kalau misalnya terjadi aktivitas yang menaikkan CO2, maka hemoglobin sebagai tempat yang mampu untuk menyimpan CO2 bekerja. Kuat enggak hemoglobinnya untuk menahan? Karena satu hemoglobin ini dia bisa menangkap 4 atom ya, 4 atom oksigen ataupun karbon dioksida. Dia cukup kuat enggak? Kalau dia cukup kuat, maka terjadi endurance, terjadi ya kita sebut saja daya tahan terhadap atau toleransi terhadap kondisi yang menyebabkan terjadinya asam atau basah. Tapi kalau tidak cukup kuat si chemical buffer ini, maka akan masuk pada buffer level 2, yaitu respiratory buffer. Respiratory buffer. Apa itu respiratory? Pernapasan. Maka otak kita akan memerintahkan pernapasan ini untuk melakukan adjustment terhadap perubahan pH yang terlalu asam atau terlalu basah dari sebuah aktivitas itu. Respiratory buffer itu pilihannya tidak banyak. Pilihannya cuma 2. Apakah dia melakukan hipoventilasi atau akan diarahkan untuk melakukan hiperventilasi, gitu. Atau dalam bahasa medis disebut dengan respiratory alkalosis atau respiratory acidosis begitu. Artinya ada olah napas membentuk asap, ada olah napas membentuk basah. Oke, jelas ya. Jadi segera tuh. Misalnya contohnya begini, kita push up misalnya. Kalau push upnya 2 kali, mungkin tubuh kita masih kuat ya, buffer level 1-nya masih oke. Tapi kalau kita misalnya push up 100 kali non-stop tanpa berhenti, maka entah di repetisi keberapa Anda pasti akan ngos-ngosan, ya kan? Di repetisi berapa? Saya nggak tahu, karena tubuhnya ngatur sendiri chemical buffernya. Mungkin kalau 3 orang dijejer secara bersamaan melakukan push up 100 kali misalnya, orang pertama baru ngos-ngosan di repetisi ke 50 misalnya, sedangkan orang kedua baru ngos-ngosan di repetisi ke 20, orang ketiga sudah ngos-ngosan di repetisi ke 70 misalnya, tergantung endurance-nya. Nah, buffer ini yang bekerja di situ sebenarnya. Lahirnya ngos-ngosan atau hiperventilasi itu sebagai adjustment karena tubuhnya ketika melakukan proses push up itu terlalu asam. Dari mana? Dia penggunaan otot secara ekstrim, oke. Maka terjadi proses glikolisis secara besar-besaran di situ, dan proses glikolisis itu menghasilkan ATP, menghasilkan H2O dan CO2. Nah, CO2-nya itu kan akan kembali ke darah, ya kan? Nah, kemudian darahnya jadi lebih banyak CO2.
Lalu ada CO2 juga yang berada pada peredaran darah yang kemudian bersirkulasi sehingga sampai ke otak. Lalu kemudian otak akan mensensor itu. Ingat konsep kemoreseptor. Dan ketika sensornya masih dianggap oke, this is still fine, ini masih baik, maka ya Anda juga baik-baik saja. Tapi kalau sensornya bilang ini sudah mulai tidak wajar nih, CO2 sudah mulai tinggi nih, terus bagaimana? Ya tolong adjustment, otak lakukan sesuatu. Oke, dia akan kirim sinyal kepada paru-paru, lakukan respiratory adjustment. Jika kasusnya terlalu asam, maka dia akan melakukan kondisi untuk respiratory alkalosis, membuat jadi basah. Jika masih itu terus dilakukan berkali-kali dan kondisi terlalu asam atau terlalu basahnya masih jalan terus begitu, maka akan masuk pada buffer level 3 yang disebut dengan renal buffer. Renal itu ginjal. Ginjalnya segera bereaksi untuk melakukan penyeimbangan tadi. Apa yang dibentuk oleh ginjal? Salah satunya adalah bikarbonat. Salah satunya. Jadi misalnya kita sebut saja aktivitas yang terlalu asam ya. Chemical buffer level 1 berhasil ditembusi, maka dilakukan chemical buffer level 2 itu respiratory. Jika sudah ngos-ngosan masih juga Anda overtraining, masih juga latihan berat begitu, maka ginjal Anda akan dipaksa untuk bekerja lebih berat. Makanya problem sering terjadi pada mereka yang overtraining adalah masalah ginjal. Maka harus hati-hati. Jadi kalau sudah ngos-ngosan, sudah berkeringat, kemudian keringatnya sudah kering lagi, jangan seneng. Artinya something will be happen big in your body and dangerous. Istirahatkan. Makanya kalau sekarang ini di semua nyaris latihan profesional itu ada ukurannya. Misalnya kayak detak jantung, ini untuk menjaga supaya buffer ini tetap stabil di paling nggak nomor 2 lah, jangan sampai masuk ke nomor 3. Jadi ketika orang berolahraga, misalnya let's say berlari, bersepeda, berjalan kaki, dia akan mengukur detak jantungnya karena itu parameter yang paling mudah yang kita sudah sepakati. Yaitu dengan rumus 220 dikurangi usia dikalikan ya 70 sampai 80% lah. Ya beberapa atlet mungkin menaikkan 85 sampai 90%, tapi yang kita sepakati 80%. Jadi kalau udah nilainya detak jantungnya sudah naik pada kondisi 80% dari maksimumnya, maka Anda harus segera turunkan. Supaya tidak mencapai buffer level 3. Itu. Maka dari itu saya selalu bilang bahwa pahami konsep buffer ini dengan baik supaya kita ngerti pH yang bagaimana yang harus kita capai. Karena apabila tubuhnya terlalu tinggi pada pH, misalnya katakanlah 8 atau 9, dan tubuhnya tidak punya kemampuan baik untuk menyeimbangkan atau adjustment terhadap kenaikan pH itu, malah jadinya bahaya. Oke, malah jadinya bahaya. Juga kebalikannya. Jadi ini mesti hati-hati. Pokoknya prinsip dasarnya selalu simple. Antara 7,3 sampai 7,4 pH itu sudah membuat sel Anda sehat. Itu saja. Sesimpel itu sebenarnya. Apapun aktivitasnya, misalnya olah napas menghasilkan 8 atau 9, nanti tubuhnya akan memaksa untuk kembali pada 7,3 sampai 7,4. Seperti itu. Jelas ya? Oke, sekarang kita akan lihat mengapa pH menjadi penting. Sebab reaksi metabolisme sangat sensitif terhadap perubahan pH, seperti misalnya fungsional protein, enzim, dan biokimia lainnya. Indikator tubuh yang sehat adalah pH yang optimal, itu 7,3 sampai 7,4 itu sudah cukup. Ya, 7,5, 7,6 oke lah. Nggak mungkin kalau sampai 8 dan 9 kemudian bertahan selama 24 jam, misalnya nggak mungkin. Nah, kita lihat optimum pH itu ya antara 7 sampai itu sudah tinggi sekali lah, 8 itu sudah tinggi sekali. Tubuh akan turunkan lagi untuk mencapai 7,3 sampai 7,4. Artinya, jika kita memahami cara menggeser asam basa akan memudahkan dalam mengembalikan kondisi tubuh. Dan ini paling mudah dilakukan lewat olah napas. Kenapa? Sekali lagi karena rumus pH didasarkan pada persamaan Henderson-Hasselbalch yang utamanya adalah melihat konsentrasi CO2, dan CO2 paling gampang dihasilkan lewat perubahan laju pernafasan. Seperti itu. Paham sampai sini ya? Jadi pernafasan adalah salah satu tool yang paling mudah untuk kita pelajari
untuk kita pahami untuk menaikkan dan menurunkan pH. Oke, saya ambil contoh satu anomali sel, misalnya kanker atau tumor. Sel menurut jurnal ini, internal cell membrane-nya itu antara 7,1 sampai 7,2. Melakukan mekanisme dalam melakukan penyimbangan ini salah satunya adalah proton transport. Kemudian kanker atau tumor terjadi pada kondisi terlalu asam, pH-nya sekitar 6 sampai 6,5, antara 5,5 sampai 6,5, dan pada kondisi lingkungan oksigen buruk. Intervensi atau netralisasi pH pada lingkungan plasma akan membuat tahap akhir pembentukan kanker tidak terjadi. Oke, ini diingat-ingat ya. Intervensi atau netralisasi pH pada lingkungan plasma akan membuat tahap akhir pembentukan kanker tidak terjadi. Jadi misalnya contohnya begini. Ini sebuah informasi ini ada di jurnal ini ya. Jadi kita akan lihat ketika misalnya terjadi anomali sel. Ya, ketika terjadi anomali sel itu pH-nya dia drop ya, menjadi 6, tapi ketika dikembalikan ke kondisi normal, selnya pun normal. Kita akan lihat perkembangan tumor dan fungsi pH. Garis warna merah ini adalah perkembangan tumor, sedangkan garis warna hijau adalah nilai pH. Terlihat dengan sangat jelas ketika tumornya paling tinggi, pH-nya paling rendah. Juga kebalikannya, ketika tumornya paling rendah, pH-nya paling tinggi. Tapi paling tinggi ini pengertiannya adalah normal ya, 7,3 sampai 7,5, let's say seperti itu. Jadi ini membuktikan bahwa jagalah pH kita pada 7,3, 7,4, maksimum 7,5, itu sudah cukup sebenarnya. Dan aktivitas apapun yang menaikkan atau menurunkan pH akan segera dinormalkan oleh buffer. Jadi kita berlatih untuk mendapatkan responsivitas atau reaktifnya tubuh kita terhadap pH yang normal. Buffernya baik, maksudnya begitu. Oke, jelas sampai sini ya. Oke. Sekarang kita akan kenalan dengan kloroquine dan hidrokloroquine. Sebelum saya masuk ke sini, saya akan summary sedikit ya. Yang pertama adalah frekuensi syaraf otonom ada 3, very low, low, dan high. Very low frekuensinya kurang dari 0,04 Hz. Low frekuensi atau frekuensinya syaraf simpatik 0,04 hingga 0,15 Hz. Kemudian high frekuensi atau frekuensinya parasimpatik 0,15 sampai 0,4 Hz. Frekuensinya parasimpatik berada pada ritme napas simetris 112233. Ingat-ingat ya. 112233. Jika terjadi kondisi di mana kita memanualkan laju pernapasan pada pola napas 112233, maka kita akan masuk pada kondisi disebut dengan hiperventilasi. Oke. Orang bernapas normal, laju pernapasan antara 12 sampai 20. Hiperventilasi berarti di atas 20. Ini sudah frekuensinya parasimpatik. Ketika itu terjadi, maka yang dilakukan oleh tubuh, dia akan melakukan adjustment terhadap pH, terhadap kondisi asam basa. Hiperventilasi menghasilkan pengurangan atau reduce terhadap konsentrasi CO2. Oke, jelas sampai situ ya. Jadi kalau CO2 berkurang, maka pH akan naik, berubah menjadi basa. Jadi dengan kata lain, hiperventilasi adalah dampak dari aktivitas frekuensi parasimpatik. Kemudian dia juga berdampak pada penurunan CO2 dan berdampak pada kenaikan pH, berubah menjadi basa. Jadi apapun yang Anda lakukan ketika Anda masuk pada frekuensinya parasimpatik, tubuh Anda akan berubah menjadi basa. Di mana? Di darah maupun di jaringan. Seperti itu pemahamannya. Jelas ya. Jadi artinya olah napas ini punya potensi untuk membuat basa darah dan sekaligus jaringan di tubuh kita dengan cara yang mudah. Itu bermain pada frekuensi parasimpatik. Seperti itu. Paham summary-nya? Oke. Nah, kalau paham, saya akan lanjutkan mengenai pemahaman kloroquine dan hidroksikloroquine.
Kloroquine dan hidroksikloroquine ini sebenarnya mirip. Jadi hidroksikloroquine ini turunan dari kloroquine perbaikan lah, kita sebut saja perbaikan, karena ada beberapa dampak dari kloroquine yang berpengaruh pada mata. Hidroksikloroquine ini perbaikannya. Jadi dengan hidroksikloroquine resikonya semakin kecil. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, saya akan singgung sedikit berdasarkan jurnal bahwa kloroquine dan hidroksikloroquine itu adalah weak bases. Weak base itu maksudnya dia adalah basa lemah. Jadi sifat karakter dari kloroquine atau hidrokloroquine adalah basa lemah. Obat ini akan berusaha untuk membuat sitoplasma sel kita ya, dan in vitro organel, itu maksudnya yang ada di dalamnya seperti misalnya lysosom, endoplasmic reticulum, kemudian Golgi apparatus, nanti saya akan jelaskan itu apa, itu menjadi lebih basah, Nah, kondisi yang lebih basah ini akan membuat proses pembentukan virus, proses perakitan virus di dalam organel, di dalam selnya maksudnya, itu bisa dihambat, ingat ya. Jadi cara kerjanya begitu. Jadi kalau saya summary sedikit, yang ini semua adalah basa, weak base, basa. Anda bisa lihat jurnalnya di situ. Jadi disebutkan secara lebih jelas pada jurnalnya adalah hydroxychloroquine and chloroquine are weak bases that accumulate in acidic compartments such as lysosomes and inflamed acidic tissues. Jadi cara kerja sederhananya adalah kloroquine, hidroksikloroquine berusaha membuat sel menjadi basah pada membrannya dan pada internal organel, yaitu lysosom, endoplasmic reticulum, dan Golgi apparatus. Apa itu kita akan lihat. Pengaruh kloroquine dan hidrokloroquine dalam sudut pandang biokimia terhadap virus corona ini adalah informational only, bukan untuk menjadi pengobatan bagi siapapun dari Anda. Apa yang saya jelaskan ini murni adalah informasi yang saya dapatkan dari jurnal. Tidak boleh digunakan untuk pengobatan dalam bentuk apapun. Anda harus tetap merujuk pada informasi medis secara resmi, harus didampingi oleh dokter jika ingin melakukan proses pengobatannya. Ini murni adalah informasi. Terkait dengan virus corona, kloroquine dan hidroksikloroquine ini akan menghambat dua hal. Yang pertama virus entry, yang kedua viral assembly. Jadi virus entry pada membrannya akan berusaha dihambat, dan pembentukan virus, kelengkapan virus di dalam organel selnya itu juga akan dihambat. Bagaimana caranya? Kita akan lihat. Misalnya tubuh manusia, mereka yang sakit, dia kecenderungannya adalah acidic, asam. Jadi enggak hanya tubuhnya saja, selnya juga begitu. Sekarang kita akan lihat sel secara lebih spesifik. Jadi misalnya saya ambil satu sel ini adalah nukleusnya ya. Kemudian ada bagian dalam sel yang disebut dengan lysosom. Ya, lysosom itu gampangnya analoginya seperti pencernaan perutnya selnya lah begitu. Dan dia harus asam. Jadi organel sel ini asam. Selnya asam supaya si lysosom ini bisa mencerna ya, bisa melakukan proses mencerna atau dalam tanda kutip makan sesuatu di situ. Kemudian ada bagian warna biru disebut dengan endoplasmic reticulum. Ini adalah area yang disukai oleh virus untuk membentuk kelengkapan dari virusnya. Jadi virus ketika masuk dia harus memproduksi kelengkapan tubuhnya begitu, supaya dia bisa menjadi virus yang utuh dan keluar menjadi cikal bakal virus baru. Endoplasmic reticulum yang warna biru ini bukan area yang disukai untuk membuat perangkat virus. Kemudian ada lagi yang warna hijau ini disebut dengan Golgi apparatus. Oke. Golgi apparatus berfungsi untuk membuat virus bisa keluar dari sel. Jadi setelah dia masuk kemudian dia melakukan sesuatu, lalu dia harus keluar dari sel untuk menginfeksi bagian lain. Nah, Golgi apparatus itu adalah gerbang keluarnya. Gampangnya begitu. Oke, jadi kalau saya summary, ini adalah lysosom atau pencernaan atau perut dari selnya.
Ini adalah Golgi apparatus atau GA, dan inilah endoplasmic reticulum. Dan semua yang ada di sini acidic, asam. Normally seperti itu. Nothing wrong with that. Oke ya. Orang sakit dia menjadi optimally acidic. Jadi asamnya nih optimal. Maksudnya begitu tuh. Nah, optimally acidic atau high acidic atau keasaman yang tinggi ini disukai oleh virus. Sekarang kita lihat bagaimana cara kerjanya. Hidroksikloroquine atau kloroquine akan membuat tubuh kita menjadi less acidic, atau dengan kata lain membuat menjadi meningkatkan pH menjadi lebih basa lah, bahasanya kira-kira begitu. Less acidic itu berarti asamnya itu misalnya jadi 6,5 menjadi 7 misalnya, atau dari 6 menjadi 6,8 misalnya, seperti itu. Jadi artinya sederhananya, kloroquine dan hidroksikloroquine akan berusaha membuat tubuh kita menjadi lebih basa. Nah, apa yang terjadi ketika tubuh dibuat lebih basa? Kita lihat virusnya dulu. Coronavirus itu ada banyak spike protein atau paku ya, kita sebut seperti itu, yang kita bisa lihat sini. Ada beberapa jenis, tapi yang kita akan amati adalah S-spike protein. Jadi ini di dalamnya ada RNA, ada materi RNA. Nah, si S-spike protein ini nanti akan berusaha hinggap pada permukaan sel menggunakan reseptor yang disebut dengan ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2, ACE2. Nah, ketika si virus ini, atau kita sebut saja virion ya, dia hinggap pada permukaan sel yang di sana ada reseptor ACE2, kemudian virus ini akan berusaha untuk memasukkan RNA-nya ke dalamnya. Jadi ketika si S-spike itu nempel pada reseptor ACE2, plek, dia nempel, maka si RNA ini akan berusaha dimasukkan ke situ, dan dia akan berusaha untuk melintasi membran agar bisa masuk ke dalam. Dia akan berusaha melintasi membran agar berusaha masuk ke dalam. Nah, anggaplah ini yang biru ini sebagai membrannya ya. Nah, si kloroquine dan hidroksikloroquine ini akan membuat membran ini menjadi bersifat lebih basah. Oke, menjadi bersifat lebih basah. Kalau misalnya dia menjadi bersifat lebih basah, maka proses masuknya RNA ini akan digagalkan. Nah, itu maksudnya menghambat viral entry itu, menghambat masuknya RNA ke dalam sel. Jadi cara kerjanya begitu. Jadi kondisi di mana membran ini dibuat jadi lebih basah membuat si virus ini tidak mampu untuk memasuki sel dengan baik, terhambat begitu. Kalau misalnya si membran ini menjadi sangat asam, maka virus menjadi sangat mudah untuk masuk ke situ. Jadi teorinya seperti itu tuh. Katakanlah misalnya virus sudah bisa masuk ya, akibat dari sel yang terlalu asam, maka si virus itu melalui endoplasmic reticulum dia akan berusaha untuk menggandakan dirinya. Kemudian ada dua hal yang dilakukan. Pertama adalah proses translasi, yaitu mengubah menjadi poliprotein. Poliprotein ini adalah kelengkapan dari virus, seperti misalnya nukleokapsid, kemudian enzim, kemudian spike protein dan sebagainya. Kemudian ada proses yang kedua, itu proses di mana virus akan memanfaatkan enzim yang disebut dengan RNA dependent RNA polymerase, RDRP, RNA dependent RNA polymerase. Si enzim RNA dependent RNA polymerase ini akan menggandakan virus. Kemudian hasil dari penggandaan virus ada terciptanya RNA baru, terciptanya mRNA baru. Nah, kemudian si endoplasmic reticulum ini akan menghasilkan poliprotein sebagai kelengkapan virus. Tadi nukleokapsid, spike dan sebagainya. Maka
si kelengkapan virus ini ketika dia ketemu dengan duplikasi mRNA yang ada di dalam sel yang berhasil digandakan itu, kemudian akan saling bergabung menjadi cikal bakal virus baru, dan melalui Golgi apparatus dia akan keluar dari inangnya. Nah, kloroquine dan hidroksikloroquine selain dia juga membuat membran sel ini yang tadinya asam menjadi lebih basa, juga dia akan berusaha untuk membuat endoplasmic reticulum dan Golgi apparatus menjadi lebih basa. Artinya apa? Proses viral assembly di situ dihambat. Oke, tadi kan saya sudah jelaskan, ini adalah kondisi acidic. Virus akan bereaksi dengan baik ketika high acidic, optimally acidic. High acidic, optimally acidic. Semua kondisi yang disebabkan oleh kloroquine dan hidroksikloroquine akan membuat sel ini menjadi lebih asam, menjadi lebih basa, tidak hanya di membrannya, bahkan sampai ke dalamnya. Jika di membrannya, maka dia akan menghambat viral assembly. Jika di dalamnya, dia akan menghambat pembentukan kelengkapan virus. Seperti itu teorinya. Jadi artinya, apapun activity yang bisa kita lakukan yang sekiranya mampu membuat sel menjadi lebih basa, itu akan bisa menghambat masuknya virus ke dalamnya. Jelas sampai sini ya? Itu. Nah, dengan cara seperti ini, kalau kita hubungkan tadi dengan penjelasan saya mengenai olah napas dan pH, artinya olah napas punya potensi untuk membuat sel dan jaringan kita menjadi lebih basa, sehingga harapannya adalah si virion ini akan terhambat untuk bisa memasuki sel, dan kalaupun dia sudah bisa memasuki sel, proses pembentukan kelengkapan dari virion ini juga tidak terjadi. Kalau itu semua bisa kita hambat, maka proses duplikasi virus juga tidak terjadi. Teorinya kira-kira begitu. Dan ini tentunya bisa dengan penjelasan mengenai olah napas yang tadi saya sebutkan ini ada potensi olah napas untuk melakukan proses alkalinasi sel. Itu yang saya sebut dengan alkalinasi sel. Basa itu alkalin. Jadi kalau ada dengar istilah baterai alkalin, itu basa tuh, jadi kuat sekali kan. Ini juga sama. Jadi si virion ini, walaupun dia sudah hinggap pada ACE2 reseptor, karena memang itu habitatnya begitu ya, tapi membran selnya ini kita buat jadi basa, sehingga dia nggak bisa masuk. Jadi viral entry-nya dicegah tuh dengan kondisi basa tadi. Dan kalaupun dia ternyata sudah fusion dan terjadi dia sudah penggabungan sehingga dia bisa masuk ke dalam sel, dia nggak bisa langsung jadi sel itu virus, dia nggak bisa langsung jadi cikal bakal virus baru, nggak bisa. Dia harus memaksa sel itu melakukan sesuatu dulu. Dua hal tadi, itu melakukan duplikasi salinan RNA dengan menggunakan enzim RDRP, RNA dependent RNA polymerase, dan dia akan memaksa untuk si ribosom ini untuk menghasilkan poliprotein, di mana poliprotein ini nanti akan menggunakan enzim protease. Dia akan melakukan proses pembentukan kelengkapan virus, yaitu nukleokapsid, spike protein, enzim dan sebagainya, baru nanti dia bergabung menjadi cikal bakal virus baru dan keluar melalui Golgi apparatus. Jadi ketika kalaupun virus sudah masuk, tapi apabila lingkungan dalamnya kita buat menjadi lebih basa, maka proses penggandaannya tidak terjadi. Harapannya seperti itu. Teorinya begitu. Ini jadi make sense gitu sebenarnya gitu, lihat olah napas ya. Dan di saat kita mencari obat susah, kita mencari vitamin C juga mungkin susah, atau mungkin kondisi-kondisi yang membuat terjadi improvement terhadap kesehatan kita di masyarakat, di apotek ini jadi susah. Olah napas ini yang paling make sense untuk dilakukan. Bagaimana caranya? Tadi membuat kondisi sel menjadi lebih basa dengan cara memasuki frekuensi parasimpatik. Dengan ada frekuensi parasimpatik, maka kemudian tercipta kondisi hiperventilasi, lalu dia akan menurunkan CO2 turun, maka pH berubah jadi naik, jadi basa. Oke. Dan setelah itu buffer bekerja.
untuk mengembalikan keseimbangan. Dan ini range-nya kecil saja. Range-nya kecil saja karena ketika pH-nya disebut dengan high optimally acidic atau potentially high potential acidic atau optimally acidic, itu antara sekitar 5,5 sampai 6,5 lah kurang lebih. Ada 6,8. Memang ada virus-virusnya sampai pH basal itu tidak banyak lah. Ini kecenderungan kebanyakannya seperti itu. Dengan naik saja, misalnya menjadi 7 saja, tidak perlu sampai 8 atau 9. 7 sampai 7,6 atau 7,7 enough lah, sudah cukup lah. Dan itu bisa kita lakukan untuk olah napas tentunya. Itu sudah bisa untuk menghambat viral entry dan viral assembly. Virion tidak bisa masuk, dan virion yang bisa masuk ke dalam sel dihambat. Oke, sekarang bagaimana strateginya supaya sel kita menjadi alkalin? Dan sekali lagi, strategi ini kalau kita pengen mengukur secara benar, itu ada 2 sudut pandang. Yang pertama, menggunakan kertas lakmus, tetapi itu hanya ingin menunjukkan saja adanya perubahan pH pada plasma, tapi bukan menunjukkan pH darah itu sendiri. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, pengukuran menggunakan kertas lakmus itu tidak menunjukkan bahwa apabila kertas lakmusnya pH-nya 9 artinya sel kita juga pH-nya 9, bukan. Karena kertas lakmus yang diukur menggunakan air seni itu sebenarnya berisi konsentrasi ion bikarbonat yang dirilis oleh ginjal, artinya fungsi ginjalnya normal. Kan tadi saya dijelaskan konsep buffer. Jadi ada chemical buffer, ada respiratory buffer, dan ada renal buffer atau buffer ginjal. Jadi ketika seseorang berlatih olah napas membentuk asam atau membentuk basa, maka tubuh akan melakukan adjustment, ya kan? Misalnya diukur dengan kertas lakmus lewat air seni, itu pH-nya katakanlah 9 misalnya. Itu kan ada akumulasi ion bikarbonat di situ. Dan setelah itu ya washing, dia akan back to normal lagi. Tidak mungkin dibiarkan tubuh pH-nya menjadi 9 dalam jangka waktu misalnya 1 jam atau 2 jam. Tidak begitu cara kerjanya. Jadi itu hanya untuk sebagai screening awal saja. Kalau kita pengen mengukur pH darah secara benar, itu bukan dengan kertas lakmus, tapi dengan tes yang disebut dengan arterial blood gas atau ABG. Tes arterial blood gas. Di situ baru nanti kelihatan. Pemahaman mengenai asam basa ini lebih enak dijelaskan sebenarnya dengan konsep SAM7 ya. Tapi itu penjelasan nantilah. Jadi sederhananya, pahami saja dulu bahwa nilai yang tertera pada kertas lakmus itu, sekali lagi saya tekankan, saya garis bawahi, bukan menunjukkan bahwa pH darah kita atau pH jaringan kita seperti itu. Jadi kertas lakmus diukur pH-nya 9, lalu kita senang bahwa pH kita jadi 9 juga. Nah, bukan begitu. Itu harus dipahami bersama. Itu hanya menunjukkan bahwa ya ada perubahan. Jadi aktivitas yang dilakukan itu ya berhasil merubah sesuatu dalam badannya sehingga buffernya bekerja. Artinya terjadi perubahan menjadi cenderung lebih asam atau cenderung lebih basa. Begitu, tergantung jenis aktivitinya apa. Dan masih olah napas, apa saja pun bisa. Tidur misalkan, menahan napas atau berlari, bersepeda dan sebagainya, itu bisa kita ukur dengan sangat mudah pakai kertas lakmus. Tapi pemahamannya harus clear dulu, harus jelas ya, supaya kita bisa masuk ke sini dengan pemahaman yang benar. Oke. Bagaimana strateginya? Pertama kita harus pahami dulu. Jadi strategi ini saya sebut dengan strategi bongkar muat oksigen karbon dioksida. Strategi ini akan melihat tubuh manusia dalam 2 kondisi saja, yaitu darah dan jaringan. Cuma 2 ya, darah dan jaringan. Jaringan itu contohnya ya kulit, tulang, daging dan sebagainya. Darah dan jaringan. Oleh karena tubuh dilihat dalam 2 entitas ini, pemahaman kita akan mudah karena pH berhubungan dengan oksigen dan karbon dioksida. Maka conditioning atau pengkondisian yang pertama dilakukan adalah strategi memuat oksigen ke dalam darah secara besar-besaran. Jadi kalau ini ibaratkan ada darah, kita akan berusaha untuk memasukkan oksigen ke dalam darah secara besar-besaran ke situ. Bagaimana caranya? Caranya adalah melakukan akses frekuensi parasimpatik sehingga menghasilkan hiperventilasi. Seperti itu. Oke ya, jadi kalau kita berlatih dengan ritme 1 1 2 2 3 3,
tarik satu buang satu, misalnya seperti itu dalam durasi tertentu, nanti durasinya akan saya jelaskan. Maka kita akan memaksa darah untuk membuang CO2. Otomatis kalau CO2 dibuang dalam darah, maka O2 akan masuk. Kan begitu. Salah satu fungsi darah dalam melakukan transportasi yaitu gas, pertukaran gas itu. Ada CO2, ada O2. Jadi satu hemoglobin itu berisi 4 molekul oksigen. Artinya bisa berisi 4 molekul oksigen atau 4 molekul CO2. Dan tentunya konsentrasinya bisa 1:3 ya, 22 atau 31. Oke, kita akan lihat ketika kita melakukan hiperventilasi atau kita sedang mengakses frekuensi parasimpatik, maka CO2 akan di-remove dari darah, maka akibatnya akan terjadi banyak sekali oksigen ke dalam darah. Jadi kalau Anda sedang melakukan hiperventilasi seperti itu, kemudian diukur pakai oximeter, maka oximeter Anda akan naik nilai oksigen dalam darahnya. Ketika oksigen dalam darah naik, maka efek Bohr, BOHR, efek Bohr itu terjadi di situ. Efek Bohr mengatakan afinitas hemoglobin ya, ketika dia berisi banyak CO2 maka dia akan merilis oksigen. Tapi kalau dia berisi sedikit oksigen, maka dia akan mengikat atau menjaga supaya oksigen itu tidak keluar. Afinitas ya, ketertarikan. Artinya ketika O2 naik pada darah, maka pH-nya naik. Jadi saat Anda melakukan hiperventilasi, yang naik adalah pH darahnya dulu. pH darahnya dulu akibat dari oksigen naik. Ingat, kalau oksigen naik pasti CO2 turun, karena dua gas ini tidak bisa dua-duanya naik dan tidak bisa dua-duanya rendah. Jadi kalau oksigennya tinggi, CO2 pasti rendah. Jika oksigennya rendah, CO2-nya pasti tinggi. Seperti itu hukum alamnya. Oke, jadi sekali lagi ketika Anda melakukan hiperventilasi, Anda sedang memasukkan oksigen lebih banyak ke dalam darah, artinya darah Anda menjadi basah. Darahnya menjadi basah. Jelas sampai sini ya. Lalu kemudian apa dampak dari jaringan? Jaringannya tentu saja karena darah yang menjadi basah itu kemudian karena dia memiliki sedikit CO2, maka si darah ini tidak mau ngelepas O2-nya dulu ke jaringan. Efek Bohr tadi. Sehingga jaringan pun jadi asam. Sehingga CO2-nya ini akumulasi pada jaringan. Maka saat Anda sedang melakukan hiperventilasi, darahnya basah, jaringannya asam. pH darahnya tinggi, pH jaringannya rendah. Jelas sampai sini ya. Oke. Sekarang apa yang harus kita lakukan dengan kondisi ini tadi? Otomatis si O2 yang ada di dalam darah itu kan harus kita bongkar tuh ke jaringan. Harus ada kondisi di mana O2 ini dibongkar ke jaringan, ya kan? Supaya jaringan tidak boleh terlalu asam. Karena kalau sedang hiperventilasi, darahnya saja yang basah tuh, sedangkan jaringannya asam. Ini tidak boleh terlalu lama. Maka dikondisikanlah melalui proses yang disebut dengan menahan napas atau hipoventilasi, supaya oksigen yang ada di dalam darah ini bisa lepas ke jaringan. Jadi artinya Anda mengakses frekuensi parasimpatik sehingga memastikan hiperventilasi dalam periode tertentu, durasi tertentu, lalu Anda stop. Jangan terlalu lama. Supaya apa? Supaya memberi kesempatan oksigen untuk bongkar ke jaringan. Oke. Jadi ketika oksigen ini bongkar ke jaringan dalam jumlah cukup besar, membuat pH jaringan naik menjadi basah. Kebalikan yang tadi, ya kan? Kalau lagi hiperventilasi, jika Anda sedang hiperventilasi, maka darahnya menjadi basah, jaringannya asam. Tapi ketika Anda masuk pada hipoventilasi, misalnya menyengaja diri untuk menahan napas dalam jangka waktu lama, maka akan terjadi proses pembongkaran oksigen besar-besaran dari darah ke jaringan. Jika terjadi proses ini mengakibatkan pH jaringan menjadi basah. Jadi saat Anda tahan napas itu,
Misalnya setelah hiperventilasi 1 1 2 2 3 3, terserah, nanti saya akan bantu Anda untuk mempermudah latihannya. Kemudian dilanjutkan dengan menahan napas. Dilanjutkan dengan menahan napas, ini artinya saya menambahkan stres ke situ, maka terjadi proses bongkar oksigen besar-besaran ke jaringan. Jadi proses menahan napas itulah yang membuat jaringan Anda berubah menjadi basah. Apa artinya kalau misalnya oksigen banyak pada jaringan? Artinya adalah glikolisis meningkat. Sudah pasti, karena glikolisis itu kan reaksi pemecahan glukosa berdasarkan ketersediaan oksigen, dan begitu. Jika glikolisis meningkat, maka apa lagi meningkat? ATP meningkat, CO2 dan H2O juga ikut meningkat pada jaringan, jelas ya ini ya. Karena di darah itu tidak ada proses pembentukan ini. Glikolisis ini ATP itu pembentukannya di sel yang memiliki mitokondria. Darah tidak punya mitokondria, itulah kenapa Tuhan mendesain darah nggak ada mitokondria. Karena kalau darah dikasih mitokondria, maka oksigennya akan dikonsum di situ dan habis di situ. Maka Tuhan mendesain darah itu sebagai transportasi oksigen karbon dioksida aja. Karena kalau dikasih mitokondria pada darah, habis oksigennya. Maka mitokondria adanya pada jaringan. Nah, ketika oksigennya tinggi, maka mitokondrianya akan bereaksi untuk konsum oksigen itu sehingga terbentuk reaksi glikolisis. ATP meningkat, CO2 juga ikut meningkat di situ. Otomatis kalau CO2 meningkat, CO2 ini kan harus dibuang. Dari jaringan dibuang kemana? Nggak bisa langsung keluar ke udara bebas. CO2 ini nanti akan dibalikin lagi ke darah. Oke, memang begitu prosesnya. Kan darah yang dari jantung itu kan nanti dipompa dulu ke paru-paru, lalu melalui proses difusi dia akan mengambil oksigen, lalu oksigen yang darah yang kaya akan oksigen akan masuk lagi ke dalam jantung, lalu dipompa ke seluruh tubuh. Oksigen ada di dalam darah ini baru diberikan ke jaringan. Dari jaringan baru akan diproses untuk menghasilkan CO2, dan CO2-nya kemudian akan ditangkap lagi atau kita didifusikan lagi balik ke dalam darah. Baru kemudian darah yang kaya akan CO2 ini balik ke jantung, kemudian masuk lagi ke paru-paru untuk difusi lagi, dibuanglah CO2-nya. Prosesnya begitu. Oke, balik ke sini ya. Jadi pada saat kita tahan napas ini, jaringannya belum menjadi basah, akumulasi CO2-nya akan ditangkap oleh darah lagi. Dan tadi karena sebelumnya darah kita sudah dibuat basah, maka darah kita menjadi sangat kuat sekali untuk menahan CO2. Jadi kuat. Itu yang bikin akhirnya nanti kita jadi bisa tahan napas dalam jangka waktu yang lama. Nanti Anda akan rasakan. Silakan, nanti kan saya ke Pandu untuk mempraktekkan ini. Nanti Anda akan bisa tahan napas dalam jangka waktu yang lama, yang tidak biasanya Anda mampu lakukan. Oke, jadi buffer chemical itu akan dioptimize. Buffer chemical dioptimize. Itu pH darahnya basah. Sehingga proses pengambilan CO2 dari jaringan akan membuat darah Anda menjadi cukup banyak CO2 tanpa Anda merasa tidak nyaman. Ya tentu saja ketika nanti akumulasinya sudah menjadi sedemikian hebatnya, otak kita akan kembali berusaha untuk melakukan proses adjustment, dan itu reaksi yang biasa-biasa saja, wajar lah istilahnya. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin tegaskan bahwa ketika hiperventilasi, saya ulangi, ketika hiperventilasi darah Anda menjadi basah akibat dari oksigennya tinggi dan CO2-nya dikuras, jaringannya asam. Sedangkan pada saat Anda tahan napas, jaringannya basah, darahnya yang kemudian berubah menjadi asam akibat dari konsentrasi CO2 dalam jumlah yang tinggi. Oke. Nah, inilah disebut dengan teori pergeseran asam basa atau strategi bongkar muat oksigen karbon dioksida. Sederhananya, kita menjadi lewat olah napas kita bisa membuat darah kita sebagai pool, kolam penampungan oksigen sementara sebelum dilepas atau dibongkar secara besar-besaran ke jaringan. Hasil akhirnya jaringannya pasti basah. Teorinya seperti itu. Jaringannya basah. Dan keterkaitan dengan penjelasan sebelumnya, kloroquine hidroksikloroquine,
Jadi kalau kita bisa membuat darah kita menjadi basah, kemudian kita bisa buat juga darah jaringan kita, artinya kita bicara jaringan bicara sel ya, sel kita bisa menjadi basah, maka kita punya potensi untuk menghambat viral entry, virus entry, dan kita punya potensi untuk menghambat proses pembentukan kelengkapan virus di dalam sel. Itu. Jadi strategi ini menghasilkan potensi untuk mengalkalinkan atau membuat sel kita berubah menjadi basah dengan cara yang sangat mudah sekali dan logis. Oke. Silakan nanti ada ulang-ulang saja video ini. Kalau Anda tidak mengerti, silakan kontak ke Wisata Bugar, atau kalau Anda penasaran bagaimana tekniknya secara lebih komprehensif, Anda bisa datang ke workshop kami untuk bisa belajar langsung dengan semua alat ukur yang akan kita tunjukkan kepada Anda mengenai perubahan ini. Oke. Jadi sekali lagi, dengan strategi ini olah napas punya potensi besar untuk membuat sel menjadi basah, menghambat viral entry pada membran, kemudian menghambat proses assembly atau perakitan kelengkapan virus, sehingga cikal bakal virus baru tidak terjadi. Hipotesanya seperti itu. Oke. Jadi dengan kata lain, saya ingin bilang bahwa hipotesanya apa yang dilakukan oleh kloroquine dan hidroksikloroquine itu bisa dilakukan lewat olah nafas. Potensinya begitu tuh. Jadi potensinya seperti itu sebenarnya. Oke. Sekarang bagaimana strategi olah nafas untuk peningkatan? Nah, ini ada sedikit salah ketik. Oke lah, ini peningkatan maksudnya. Peningkatan alkalinitas sel. Pertama, masuki frekuensi parasimpatik. Ritmenya adalah 11, 22, dan 33 dalam durasi tertentu. Nanti pada saat lagi slide setelah ini mengenai aspek teknis saya akan jelaskan mengenai durasinya. Setelah Anda masuki frekuensi parasimpatik dengan durasi tertentu, Anda harus menambahkan intermittent stress ke dalamnya. Jadi artinya intermittent stress itu ditambahkan ke dalam frekuensi parasimpatik. Apa itu? Contohnya adalah yang pertama menahan napas, bisa gerakan, bisa postur, bisa beban, bisa anything. Ini nanti ada pelajaran tambahan di workshop Wisata Bugar. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin memberikan satu saja pemahamannya, karena nanti untuk gerakan, postur, beban dan sebagainya ini lain lagi. Secara fisiologis metabolismenya berbeda, berubahnya secara berbeda lagi. Baru di fase ketiga adalah stabilisasi. Stabilisasi ini disesuaikan dengan jenis intermittent stress yang akan diberikan. Jelas sampai sini ya. Jadi ada 3 fase olah nafas untuk meningkatkan alkalinitas sel ini. Pertama adalah masuki frekuensi parasimpatik, kemudian tambahkan intermittent stress, kemudian lakukan stabilisasi. Untuk frekuensi parasimpatik yang saya rekomendasikan untuk pemula adalah ritme 22. Maksudnya tarik nafas 2 detik, buang nafas 2 detik. Jadi tarik 2, buang 2. Ya, sejenis itulah. Anda bisa hidung-hidung atau hidung mulut atau mulut-mulut, go ahead, fine. Karena kita main di frekuensi. Jadi tidak masalah Anda pengen pakai hidung-hidung, mulut-mulut atau hidung mulut. Kemudian setelah Anda masuki ritme frekuensi parasimpatik dengan ritme tertentu selama durasi tertentu, di ujung durasi tambahkan intermittent stress. Ingat konsep hormesis tadi. Hormesis akan menyebabkan terjadinya adaptasi metabolik. Selama dilakukan dengan mild stress, maksudnya dengan wajar, progresif, maka tubuh Anda akan adjustment. Intermittent stress yang disarankan untuk pemula adalah menahan napas, hipoventilasi. Jadi kalau secara frekuensi ya, bahasa secara frekuensi, setelah Anda memasuki frekuensi parasimpatik, lalu ada challenge frekuensi parasimpatik ini dengan frekuensi simpatik. Mana yang menang? Yang menang targetnya adalah selalu parasimpatik, karena parasimpatik ini basah sifatnya, alamiahnya. Oke ya. Bagaimana teknisnya? Baik, teknisnya seperti ini. Masuki frekuensi parasimpatik,
Lakukan ritme 22 selama 2 menit supaya bisa mencapai frekuensi secara benar, bukan dengan menghitung dalam hati. Saya sarankan untuk menggunakan aplikasi meditation timer untuk membantu latihan ritme napas simetris. Sudah saya buatkan panduannya bagaimana cara menginstalasi aplikasi ini, melakukan setting dan sebagainya pada YouTube. Silahkan Anda ketik alamat ini di browser ya, Anda akan bisa lihat dengan sangat mudah. Kemudian yang kedua, tambahkan intermittent stress dalam bentuk menahan napas semampunya tanpa pemaksaan. Saat sedang melakukan ini, poin nomor 2, lakukan dengan enjoy, relax, smiling. Tujuannya supaya tidak stres tentu saja. Baru fase ketiga, lakukan proses stabilisasi, karena di sini menahan napas dengan konsep low atau low pulmonary volume atau buang tahan, maka stabilisasinya disesuaikan dengan intermittent stress yang Anda lakukan. Jadi kalau intermittent stressnya adalah dengan hipoventilasi berjenis low atau buang tahan, berarti artinya stabilisasinya adalah tarik tahan. Jadi tarik napas 1 kali, tahan 10-15 detik, selesai. Kayak seperti itu. Ini berapa lama dilakukannya? Ini dilakukan keseluruhan ini, satu rangkaian ini sebanyak 4 kali sampai dengan 6 kali repetisi. Jadi contohnya begini. Kalau misalnya saya pakai frekuensi 22 selama 2 menit. Misalnya saya akan gunakan aplikasi meditation timer untuk memudahkan di dalam mendapatkan detik 22. Karena kalau enggak, nanti Anda harus menghitung dalam hati. Kalau Anda menghitung dalam hati, konsentrasinya akan buyar begitu. Tapi kalau pakai aplikasi jadi gampang. Oke. Kita akan coba melakukan ritme 22 selama 2 menit. Contohnya begini. Terus seperti itu, tinggal ikuti saja ting-ting-tingnya dari aplikasi selama 2 menit. Nanti di ujung dari 2 menitnya ini, Anda tambahkan intermittent stress dengan cara menahan napas semampunya menggunakan low pulmonary volume, yaitu tarik napas 1 kali, buang habis, lalu tahan, kosong, kering, enjoy, relax, smiling. Jika sudah tidak kuat, tidak boleh dipaksa ya. Kemudian Anda stabilisasi dengan cara tarik napas 1 kali, lalu tahan 10-15 detik, hitung dalam hati, selesai. Teknis untuk nomor 1, karena ini hanya bermain di frekuensi, Anda bisa pakai hidung-hidung boleh, Anda bisa pakai hidung mulut boleh, Anda pakai mulut-mulut juga boleh. Sesuaikan saja mana yang paling nyaman buat Anda. Disarankan supaya bisa memproduksi nitric oxide, tarik napasnya dari hidung, disarankan. Buang napas, boleh dari hidung lagi, boleh juga dari mulut. Gunakan aplikasi meditation timer untuk memudahkan dalam membantu hitungan detiknya. Dan saat Anda menambahkan intermittent stress, menahan napas semampunya tanpa pemaksaan dengan enjoy, relax, smiling, senyum. Tarik 1 kali, buang sampai habis, lalu tahan sekuatnya, semampunya tanpa pemaksaan. Jika muncul gasp reflex, rasa tidak nyaman, selesaikan. Baru fase ketiga, stabilisasi, tarik napas 1 kali, tahan 10 detik.
ini adalah pendekatan teknis apabila intermittent stress yang kita akan tambahkan berjenis menahan napas. Karena tadi ada beberapa jenis lain, karena bisa gerakan, postur, bisa beban, bisa alam dan sebagainya. Ini khusus untuk yang berjenis menahan napas. It's simple to do, nggak perlu pakai jurus, nggak perlu pakai gerakan, cukup duduk, berbaring, bersandar, lakukan 4 kali sampai 6 kali, easy to do. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, dengan cara seperti ini kita punya potensi untuk melakukan proses bongkar muat oksigen karbon dioksida dari darah ke jaringan serologis dan mudah. Dampaknya adalah terbentuknya kondisi basa pada darah dan pada jaringan secara bergantian. Ini disebut dengan pergeseran asam basa. Harapannya metode ini bisa membantu masyarakat yang terpapar COVID-19 juga sebagai pencegahan yang sangat mudah. Ya, memang ada beberapa yang masyarakat meyakini dengan air berjenis tertentu atau minuman atau makanan yang membuat jadi basah, tapi kalau lupa, ketinggalan, susah. Kalau kosong di pasaran, susah. Tapi napas tidak mungkin bisa lupa Anda bawa. Oke, itu ya. Jadi silakan berlatih, konsultasikan pada kami di Wisata Bugar apabila Anda yang membutuhkan adjustment terhadap kondisi fisik secara lebih spesifik. Saya Mas Gunggung, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlatih.